Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita di semester genap ini ya. Pertemuan pertama hidrokarbon ya. Sebelumnya saya minta maaf ya karena kita pembelajarannya via daring online ya. Bapak share video ini lagi di rumah ya, lagi bersama si bungsu si Aura ini ya. Wah, pembelajarannya. Bapak ingin menyatakan bagaimana kabar adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, baik-baik saja ya. Pada pandemi ini kita harus menerapkan yang dulunya itu 3M ya. Harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, selalu mencuci tangan. Yang ketiga jaga jarak ya. Dan harus ditambah dengan 2M lagi, yaitu membatasi mobilitas. Jangan selalu pergi-pergi kalau tidak ada urusan yang mendesak. Dan yang satu, mengurangi kerumunan ya. Jadi ada 5M sekarang. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan membahas materi kita selanjutnya itu tentang hidrokarbon ya. Ya, hidrokarbon. Jadi tentang hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon? Jadi hidrokarbon itu terdiri atas dua kata ya, hidro dan karbon ya. Hidro dari kata hidrogen ya. Karbon hidrogen. Hidrogen itu H ya. H. Karbon ya karbon. Nah, C ya. Jadi kalau ada suatu senyawa yang mempunyai dua unsur ini, hidrogen dan karbon, itu merupakan senyawa hidrokarbon. Oke. Jadi ada beberapa skema pembagian hidrokarbon ya. Kita lihat ya, hidrokarbon alifatik. Apa itu senyawa hidrokarbon alifatik ya? Kemudian hidrokarbon jenuh, tak jenuh ya. Alifatik itu adalah hidrogen di mana strukturnya itu terbuka ya. Jadi dia terbuka. Nanti kita lihat lagi contohnya ya. Kita lihat contohnya di slide berikutnya ya. Jadi ada jenuh dan tak jenuh. Kalau dengar kata jenuh berarti kalau sama saya seumpama itu kita analogikan seperti kalau kita kenyang ya. Kalau kita kenyang ya, jenuh, sudah kenyang ya, tidak bisa masuk lagi makanan ya. Sama dengan hidrokarbon juga begitu ya. Jadi dia sudah jenuh, tidak bisa lagi mengikat baik itu atom hidrogen maupun atom karbon lainnya. Kemudian tak jenuh.
Tak jenuh berarti masih bisa mengikat, ya. Mengikat ikatan lain atau unsur-unsur lain, atom lain. Kemudian alisiklik, ya. Kalau alisiklik itu tadi ini alifatik terbuka, ya. Kalau ini tadi alifatik terbuka, kalau alisiklik itu tertutup. Ya, tertutup. Jadi ada aromatik, homosiklik satu ya, aromatik. Biasa disebut dengan benzena ya. Satu contohnya itu benzena. Kemudian homosiklik. Heterosiklik. Nah, banyak ya, jadi dari beberapa. Ini contoh ya. Contoh tadi aromatik ya, benzena, naphthalin. Homosiklik begini. Jadi semua atom C ini ya. Atom C. Kemudian heterosiklik. Jadi macam-macam di sini ya. Nah, begini bentuknya kalau dia tridimensi. Nah, bagaimana cara menguji adanya unsur C dan H ya? Sampel dibakar menghasilkan gas CO2 dan uap air seperti gambar di belakang. Ini ada satu praktikum ya, di praktek kita praktekkan itu sampelnya itu, kemudian CuO kita tidak tahu ini apa sampelnya ya, kemudian ya di oksidator kita bakar, dia menghasilkan CO2 dan H2O, CO2 dan air kapur. Kertas kobalt biru atau kertas merah. Sebagian uap akan mengembung, kemudian air kapur untuk menunjukkan terbentuknya CO2. Jadi salah satu contohnya yang paling umum kita temui di sekitar kita, apabila sesuatu itu dibakar kemudian menghasilkan arang ya, atau hitam, itu pasti mengandung adanya unsur karbon ya, karbon dan hidrogen. Gitu. Apa saja? Jadi banyak sekali alam ini, termasuk kita juga ini ya. Tubuh kita ini banyak mengandung karbon ya. Ya, kenapa bisa begitu ya? Nah, unsur C itu paling banyak di alam. Dia bisa mengikat banyak sekali unsur lain ya. Plastik, kertas, kayu, apalagi kayu ya. Kalau kita bakar itu jadi hitam dia. Ya, menghasilkan arang, menghasilkan karbon. Itu contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Nah, kita masuk ke keunikan kekas atom C. Nah ini, kita lihat atom C itu nomor atomnya berapa ya? 6 ya. 6. Kalau kita pelajari kemarin di konfigurasi elektron, atom C itu nomor 6. Jadi kulit pertama itu menghasilkan 2, kemudian kulit keduanya, kulit satunya menghasilkan 2 elektron. Kemudian kulit keduanya itu menghasilkan 4 elektron. Nah, jadi 4 itu masing-masing di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 tangannya ya. Jadi 4 tangannya ini sudah berfungsi untuk mengikat elektron lain ya. Karena di sini H itu 1 ya, nomor atomnya 1, sehingga mempunyai 1 elektron, jadi dia mengikat ya. Ini namanya ikatan kovalen ya. Yang mempunyai 4 elektron valensi dapat membentuk 4 ikatan kovalen ya. Seperti
pembakaran tadi, dia berikatan dengan hidrogen. Jadi CH4. Kemudian atom C relatif kecil sehingga ikatan kovalen relatif kuat. Ya, ini sangat kuat sekali kalau dia CH4. Tidak terpisah. Ya. Dapat membentuk ikatan rangkap. Nah, atom C juga dapat membentuk ikatan rangkap. Ya, tergantung nanti apa atom C atau struktur atom unsur atom lainnya, ya, atom lainnya. Kemudian atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Apa itu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Kita bisa lihat contoh ini atom C primer. Nomor berapa? Nomor 1, ya. Nomor 1, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, kenapa dikatakan atom C primer? Ya, primer itu artinya dia hanya mengikat yang lainnya itu satu, ya, satu ikatan. Kalau dia primer satu saja ikatan. Ya. Nah, yang jelas ini kalau primer dia di ujung, selalu di ujung, ya. Jadi 1 ini kan di ujung dia. Ini 6 juga di ujung, 5 juga ujung, 7 juga ujung, 8 ujung. Itu. Kemudian atom C sekunder. Sekunder itu artinya ada 2 dia punya tangan. Yang mana yang 2? Yang nomor 4 ini 1. Nomor 4 ya. Jadi ada 2 tangannya, ya. Ini 1 dengan ini. Kalau atom C tersier 3, ya. Nomor 3. Tersier artinya dia mengikat 3 atom C lainnya. Nah, coba perhatikan nomor 3, ya. Dia mempunyai 3 tangan, ya. 1, 2, 3. Nah, itu. Begitupun kalau kuartener. Kuartener itu artinya dia mengikat semua atom C. Ya. Karena dia sudah mengikat atom C yang lain, jadi hanya tidak ada. Ya, jadi sisa C saja. Ya, karena kalau tadi di sini C-nya 3 tangannya, ya. Berarti masih ada 1 di sini, ya. Nah, ini dituliskan hanya di sini. Nah, hidrogennya menempel di C. Kalau kuartener itu sudah 4, sudah kelebihan nih. Dia sudah tidak bisa lagi mengikat yang lain. Jadi tinggal C. Jadi tapi tangannya 4. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Sampai sini mengerti? Kita lanjut. Nah, apa saja kegunaan hidrokarbon? Apa saja kegunaannya hidrokarbon, ya? Yang pertama itu menjadi bahan bakar. Ya, jelas dia bahan bakar. Atau fosil itu, ya. Membuat bensin juga salah satu contohnya itu merupakan bahan bakar dia, ya. Dia pelarut, ya. Salah satu juga menjadi pelarut. Sumber hidrogen, ya. Pelumas bahan baku untuk senyawa organik lainnya, ya. Kalau kita bicara tentang hidrokarbon itu, dia merupakan bahan baku dan bahan baku industri, ya. Jadi harus ditahu kegunaannya apa itu hidrokarbon. Selanjutnya, nah ini merupakan kelompok dari hidrogen. Ya, salah satunya adalah ada 3 kelompoknya itu, ya, alkana, alkena, dan alkuna. Apa itu alkana, ya? Ciri-cirinya itu mempunyai ikatan kovalen tunggal antar atom C. Jadi dia mempunyai ikatan tunggal satu saja, ya, garis saja satu. Ya. Kemudian rumusnya yang umumnya itu CnH2n tambah 2.
Jadi kita kasih contoh, umpamanya C-nya 1 dikali 2. Jadi hanya itu 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Jadi C, kalau 1 di sini tidak usah ditulis, jadi langsung saya CH 4. Kalau 2 di sini, C-nya 2 berarti 2 ya. N-nya 2 berarti 2 kali 2, 4 ditambah 2 berarti 6. Jadi C2H 6. Kalau 2 baru ditulis 2 ya. Kalau C1 tidak usah ditulis. Langsung C saja. Jadi ini merupakan rumus dari atau tata nama alkana ya. Harus dihafal ini ya. Jadi nama-namanya yang pertama itu, kalau 1 itu namanya metana ya, CH4 ya, metana. C2 T2 atom C-nya hanya ada 6, etana. Nah. Kemudian C-nya ada 3, itu namanya propana ya. C38. Kemudian C4 butana. Yang kelima C5 H12 itu namanya pentana. C6 H14 namanya heksana. C7 H16 namanya hektana. C8 H18 namanya oktana. Ada lagi 9 ya. C9 H20 itu namanya dekana. Kemudian C10 H22 ya, namanya oktana, dekana, nonana ya. Namanya nonana. Ini harus dihafal ya. Nah. Tugas kalian ini nanti menuliskan bagaimana struktur dari nama dari ikatan nama dari alkana ini ya. Ditulis strukturnya. Jadi untuk CH4 saja umpamanya contoh CH4 contohnya, saya kasih contoh ya. Nah, CH4. Jadi rumusnya langsung saja CH4 ya. CH4. Nah. Kalau dia C2H6 berarti ditulis dulu C-nya 2. Jadi 1. Kemudian C. Nah, ini C-nya sudah ada 2. Nah. Ditulis hanya di sini. Kemudian 1. Nilai 1. Sini hanya. Nah, begitu juga ini. H. Ini juga H. Nah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya namanya C2H6. Jadi C-nya ada 2, hanya ada 6. Begitu strukturnya ya. Jadi kalian tulis semuanya ini ya sampai oktana, kalau bisa sampai nonana tadi ya. Sudah dekana, nonana. Ya. Kalian menuliskan strukturnya ya. Oke. Sampai sini kita sudahi dulu. Semoga kita lanjut nanti materi selanjutnya ya tentang alkil ya. Sudah alkil, kemudian alkena dan alkuna. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.